Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia berusia 12 tahun, bertubuh kurus dengan mata penuh semangat, meskipun hidupnya dipenuhi kesulitan. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih bayi, dan ibunya, Busari, bekerja sebagai buruh cuci dari pagi hingga malam demi menghidupi mereka berdua. Raka bantu ibu mengantarkan cucian ini ke rumah Bu Lestari. Ia sepinta Busari suatu sore saat mereka sedang duduk di beranda rumah kayu mereka yang kecil. Raka mengangguk, "Baik, Bu." Ia membawa setumpuk pakaian bersih yang sudah disetrika rapi, lalu berjalan menyusuri jalanan desa yang berdebu. Sepanjang perjalanan, beberapa anak sebaya memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Itu si Raka si miskin," bisik salah satu anak. "Masa depannya pasti suram. Paling cuma jadi buruh kayak ibunya," sahut yang lain sambil tertawa. Raka hanya menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia berjanji suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa mereka salah. Saat ia kembali ke rumah, ibunya sedang duduk di lantai, terlihat sangat lelah. Raka mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Bu, aku janji suatu hari nanti kita tidak akan hidup seperti ini lagi," ucapnya dengan penuh tekad. Busari tersenyum samar lalu mengusap kepala anaknya. "Ibu hanya ingin kau tumbuh menjadi anak yang baik dan tidak menyerah pada hidup." Di luar, langit mulai gelap. Namun dalam hati Raka, api semangat mulai menyala. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia yakin suatu hari nanti, ia akan bangga hidupnya dan membuat ibunya bangga. Ia hanya belum tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh akan penuh dengan rintangan dan air mata. Cerita pun berlanjut. Pagi itu Raka bangun lebih awal dari biasanya. Rumah mereka yang kecil masih gelap, hanya diterangi cahaya matahari yang mulai masuk dari celah dinding kayu yang sudah lapuk. Dari dapur, terdengar suara ibunya Busari, sedang menyiapkan sarapan sederhana dengan nasi, dengan garam dan sedikit sayur sisa kemarin. "Ibu, hari ini aku mau bantu di pasar," kata Raka sambil mencuci wajah di ember kecil di sudut rumah. Busari menoleh ragu. "Kau tidak mau beristirahat? Kemarin sudah mengantar cucian seharian." Raka menggeleng sambil tersenyum. "Aku ingin membantu ibu. Kalau kita bisa menabung sedikit demi sedikit, aku bisa sekolah lebih lama." Busari hanya bisa tersenyum bangga sekaligus sedih. Raka masih anak-anak, tetapi sudah berpikir seperti orang dewasa. Di pasar, Raka membantu seorang pedagang sayur, Pak Darto, mengangkat karung-karung sayur dari gerobak ke lapak. Keringatnya bercucuran, tetapi ia tetap bekerja dengan semangat. "Anak ini memang rajin," kata Pak Darto kepada seorang pembeli. "Andai semua anak seusianya punya semangat seperti dia." Namun tidak semua orang berpikir demikian. Di sudut pasar, beberapa anak sebaya Raka yang selalu mengejeknya sedang memperhatikan. Doni, pemimpin kelompok mereka, tersenyum sinis. "Lihat si Raka si miskin itu. Dia pikir kerja keras bisa bikin dia kaya," ejeknya. Anak-anak lain tertawa. Salah satu dari mereka, Bima, berbisik, "Bagaimana kalau kita bikin dia kapok?" Saat Raka selesai bekerja dan hendak pulang, Doni dan teman-temannya menghadangnya di jalan kecil di belakang pasar. "Mau kemana, Raka?" tanya Doni dengan nada mengejek. "Pulang," jawab Raka singkat, mencoba menghindari mereka. Namun Doni menarik bajunya. "Jangan buru-buru, kau tadi dapat upah kan? Bagaimana kalau berbagi dengan kami?" Raka menelan ludah. Upahnya memang tidak banyak, tapi itu sangat berharga bagi keluarganya. "Aku tidak bisa," jawabnya pelan. Doni tersenyum dingin. "Kalau begitu biar kami ambil sendiri." Tanpa peringatan, Doni mendorong Raka hingga terjatuh ke tanah berdebu. Anak-anak lain tertawa dan merampas uang hasil kerjanya. Raka berusaha melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Setelah puas, mereka pergi meninggalkannya dengan pakaian kotor dan tangan gemetar. Raka memandang uang yang sudah hilang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menggertakkan giginya. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya dalam hati. Di kejauhan, matahari mulai terbenam. Hari itu Raka belajar satu hal, dunia tidak akan memberinya belas kasihan. Lanjut, kemudian Raka berjalan pulang dengan langkah gontai. Bajunya kotor, tubuhnya sakit akibat dorongan kasar dari Doni dan teman-temannya. Kenapa yang paling menyakitkan, uang hasil kerja kerasnya telah dirampas. Saat tiba di rumah, ibunya langsung menyadari ada yang tidak beres. "Raka, kenapa bajumu kotor?" tanya Busari cemas. Raka menggeleng. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. "Aku jatuh tadi, Bu. Tidak apa-apa."
Busari menatap anaknya penuh selidik, tapi ia berpikir untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menghela napas dan mengusap kepala Raka dengan lembut. Malam itu Raka berbaring di tikar tipisnya, menatap atap rumah yang penuh dengan lubang kecil tempat bintang-bintang terlihat. Aku tidak bisa terus begini, gumamnya pelan. Yadau harus menemukan cara untuk menghasilkan uang, tanpa harus berurusan dengan Doni dan teman-temannya. Jika bekerja di pasar berarti ia terus dirampas, maka ia harus mencari jalan lain. Di keesokan paginya, ia memutuskan untuk berkeliling desa mencari peluang. Di perjalanan, ia melihat seorang kakek tua sedang berusaha memperbaiki gerobaknya yang rusak. Roda gerobak itu lepas dan sang kakek tampak kesulitan memasangnya kembali. Raka segera mendekat. "Kek, boleh aku bantu?" Kakek itu mengangkat wajah, terkejut. "Kau bisa?" "Aku bisa coba," kata Raka yakin. Dengan sedikit usaha dan alat seadanya, Raka berhasil memasang kembali roda gerobak itu. Sang kakek tersenyum lebar. "Kau anak yang cerdik dan mau bekerja keras," kata kakek itu. "Namaku Pak Hasan. Aku penjual buku bekas di pasar. Kalau kau butuh pekerjaan, datanglah ke lapakku besok." Mata Raka berbinar. Isi mungkin adalah kesempatan yang ia cari. Esok harinya, Raka mulai bekerja di lapak Pak Hasan. Tugasnya sederhana, menyusun buku, membersihkan debu, dan membantu pembeli mencari buku yang mereka butuhkan. Saat membuka salah satu buku, ia terpaku. Judulnya Jalan Menuju Kesuksesan. Raka membaca isinya dengan penuh rasa ingin tahu. Kata demi kata membuka pikirannya bahwa dunia lebih luas dari yang ia bayangkan. Dia bagaimana orang-orang sukses membangun masa depan mereka dari nol. Saat malam tiba, ia pulang dengan upah yang cukup untuk membeli makanan untuk ibunya. Tapi lebih dari itu, ia pulang dengan sesuatu yang lebih berharga, harapan baru. Ya, bicara bahwa esok tetap saya bukan hanya dari fisik, tapi dari ilmu dan kecerdasan. Di dalam hati, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan menjadi orang yang tak bisa diremehkan siapapun. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Raka telah berubah jauh dari saat ia pertama kali berjualan buku di pasar. Kini ia bukan hanya seorang penjual buku, tetapi juga seorang penongeng terkenal yang sering diundang ke berbagai kota untuk menginspirasi banyak orang. Lapaknya yang dulu kecil kini telah berkembang menjadi sebuah toko buku sederhana yang ia bangun bersama Pak Hasan. Tidak hanya menjual buku, toko itu juga menjadi tempat bagi anak-anak dan orang dewasa untuk mendengar cerita-cerita yang penuh makna. Suatu hari, Raka menerima surat undangan dari universitas ternama di kota. Ia diminta menjadi pembicara dalam seminar tentang pentingnya literasi di kalangan anak-anak. Ketawaran itu begitu besar, sesuatu yang bahkan dulu tidak pernah ia bayangkan. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada seseorang yang datang ke tokonya, Doni. Kini Doni terlihat jauh berbeda. Ia tidak lagi menjadi pemuda kasar dan penuh iri hati seperti dulu. Dengan wajah yang lebih tenang dan senyuman tulus, Doni menyodorkan sesuatu kepada Raka, sebuah buku. "Aku menulis buku pertamaku," kata Doni pelan. Raka terkejut. Ia mengambil buku itu dan membaca judulnya, Perjalanan Menuju Kesempatan Kedua. "Aku terinspirasi darimu, Raka," lanjut Doni. "Setelah kau menolongku, aku mulai bekerja keras. Aku belajar membaca dan akhirnya menulis kisah hidupku sendiri." Raka tersenyum bangga. Ia tak menyangka bahwa seseorang yang dulu menjadi musuhnya kini telah sendiri. Pak Hasan yang melihat dari kejauhan ikut tersenyum. "Dulu aku bilang buku bisa mengubah hidup seseorang. Kini kalian berdua adalah buktinya." Hari itu mereka berdua berbincang panjang. Masa lalu penuh kebencian kini telah berganti menjadi persahabatan yang tak terduga. Saat matahari mulai tenggelam, Raka berdiri di depan tokonya dan menatap langit. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Akan ada lebih banyak orang yang perlu ia bantu, lebih banyak cerita yang harus ia sampaikan. Karena bagi Raka, setiap orang punya kisahnya sendiri. Dan jika diberikan kesempatan, setiap kisah bisa menjadi inspirasi bagi dunia.